Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Nathan Kisyapadil dengan NPM 30125026 dari Prodi S1 Hukum kelas T125. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi komparasi antara negara Republik Indonesia dan negara Republik Afrika Selatan dalam mata kuliah Ilmu Negara sebagai bagian dari evaluasi akhir semester. Judul presentasi saya adalah Perbandingan Indonesia dan Afrika Selatan dari asal mula pembentukan hingga kondisi saat ini. Yang pertama, asal mula terbentuknya negara. Pertama, mari kita bahas asal mula terbentuknya kedua negara ini. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia, negara kita, terbentuk melalui perjuangan panjang melawan penjajah Belanda selama lebih dari 350 tahun. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal diikuti dengan perang kemerdekaan hingga tahun 1949. Pembentukan negara berdasarkan semangat persatuan dari berbagai suku, agama, dan budaya di seluruh kepulauan. Afrika Selatan. Negara ini memiliki sejarah yang berbeda dengan penjajahan dari Inggris dan Belanda. Setelah masa Perang Boer dan masa penjajahan Inggris, Afrika Selatan mengalami sistem apartheid atau pemisahan rasial pada tahun 1949 hingga 1994. 1949 hingga 1994. Kemerdekaan yang sesungguhnya diraih setelah jatuhnya sistem apartheid dengan pemilihan umum pertama yang demokratis pada tahun 1994 yang menjadikan Nelson Mandela sebagai presiden pertama dan terpilihnya secara demokratis dari kalangan kulit hitam. Yang kedua, bentuk negara. Selanjutnya mengenai pembentukan negara, yang pertama Indonesia. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan yang berarti kekuasaan negara terpusat dari pemerintahan pusat dan daerah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pusat. Struktur ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Afrika Selatan. Bentuk negara adalah negara federal yang terdiri dari 9 provinsi dengan kewenangan otonomi yang lebih luas. Setiap provinsi memiliki pemerintahan sendiri yang mengatur urusan dalam wilayahnya sesuai dengan Konstitusi Afrika Selatan 1996. Yang ketiga, bentuk dan sistem pemerintahan. Berikut adalah bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, bentuk pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan berbasis trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terpilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Afrika Selatan bentuk pemerintahannya yaitu parlementer, presidensial, atau gabungan. Sistem pemerintahan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, namun terpilih oleh parlemen. Parlemen terdiri dari Dewan Rakyat Nasional dan dewan-dewan. Sistem multi partai dengan Partai Kongres Nasional Afrika atau ANC sebagai partai dominan sejak tahun 1994. Yang keempat, kondisi saat ini politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Sekarang kita melihat kondisi kedua negara pada saat ini. Yang pertama adalah politik. Indonesia stabil politik dengan sistem demokrasi yang berkembang telah melalui beberapa pergantian kepemimpinan secara damai. Tantangan utama antara lain korupsi dan penyelesaian konflik daerah. Afrika Selatan.
stabil politik secara umum, namun menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan politik, dan perselisihan dalam partai-partai politik utama. Sosial, Indonesia memiliki keragaman suku dan etnis yang sangat besar, lebih dari 1.300 suku. Dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan, tantangan utama untuk ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan. Afrika Selatan memiliki keragaman etnis, Zulu, Shoa, Afrikaans, dan lain-lain, namun masih menghadapi dampak dari masa apartheid seperti ketidaksetaraan rasial dan kesenjangan sosial yang tinggi. Ekonomi, negara Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan sektor utama adalah pertanian, industri, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang stabil namun perlu diperkuat dengan diverifikasi produk dan peningkatan daya asing. Afrika Selatan sebagai ekonomi terbesar di Afrika Selatan dengan sektor utama adalah perkembangan industri dan jasa. Tantangan ekonomi antara lain pengangguran yang tinggi dan ketergantungan pada ekspor komoditas alam. Budaya Indonesia, budaya yang sangat beragam dengan seni tradisional, musik, tari, dan kuliner yang khas dari setiap daerah. Nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong yang menjadi ciri khas. Afrika Selatan budaya yang kaya dengan pengaruh dari berbagai etnis dan penjajah. Seni pertunjukan tradisional, musik, dan seni rupa menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Agama Indonesia negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dengan mayoritas penduduk beragama Islam sekitar 87%. Ada 6 negara yang diakui negara. Ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Afrika Selatan tidak ada agama resmi, namun mayoritas penduduk beragama Kristen, sekitar 80%, dengan agama lain seperti Islam, Hindu, Buddha, dan agama tradisional yang juga dianut. Analisis kemajuan. Yang kelima, analisis kemajuan dan ketidakmajuan. Berikut adalah analisis mengenai tingkat kemajuan dan ketidakmajuan kedua negara. Yang pertama, Indonesia berhasil membangun persatuan dari keragaman yang luar biasa, mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan meningkat akses pendidikan serta kesehatan bagi rakyat. Dalam skala internasional, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Afrika Selatan berhasil menghapus sistem apartheid dan membangun negara demokratis yang adil, memiliki ekonomi yang kuat di benua Afrika, dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menyelesaikan konflik rasional. Ketidakmajuan dan tantangan. Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang cukup besar, ketimpangan pembangunan antar daerah, kemiskinan, dan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan kehidupan masyarakat pesisir. Afrika Selatan pengangguran yang sangat tinggi sekitar 30%, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang masih terlihat jelas akibat apartheid, korupsi, dan masalah keamanan di beberapa daerah. Cukup sekian. Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Afrika Selatan memiliki perjalanan sejarah yang berbeda, namun sama-sama penuh perjuangan. Kedua negara memiliki kekuatan masing-masing dalam hal keragaman sosial, keragaman ekonomi, dan perkembangan demokrasi, namun juga menghadapi tantangan yang perlu diselesaikan.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki konteks sendiri dalam membangun identitas dan perkembangan yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kondisi sosial politiknya. Demikian presentasi studi kompetensi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.